Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kita tahu semua bahwa Eropa itu bertindak diskriminasi tentang kelapa sawit. Jadi aturan baru ini Eropa sudah terang-terangan menyudutkan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia, karena Indonesia Malaysia adalah produksi kelapa sawit terbesar di dunia, dan kita Indonesia tidak menyerah begitu saja. Jadi terkait dengan deforestasi ini, hari ini sedang kita lawan habis-habisan, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tak main-main, kedua negara ini pun mengirim utusan khusus langsung ke Brussel, Uni Eropa, untuk menentang aturan baru di mana Indonesia diwakili oleh Bapak Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, dan Malaysia diwakili oleh Deputi Perdana Menteri Datuk Sri Haji Fadilah bin Haji Yusuf. Dan terkait hal ini Indonesia pun akhirnya memberikan sanksi kepada Uni Eropa. Oleh kita saling sanksi, kita harus berani. Dikutip dari berbagai sumber ya, berita berikut ya, Indonesia pun akhirnya memutuskan untuk menunda perjanjian FTA dengan Uni Eropa, di mana FTA ini adalah Free Trade Agreement alias perjanjian perdagangan bebas selama 7 tahun antara Uni Eropa dan Indonesia. Dalam pembicaraan Eropa dan Indonesia itu, dengan kejadian seperti ini ya, kita akan menunda dengan Eropa masalah FTA. Ya. Dengan ada penundaan itu, ya, lama-kelamaan kerjasama perdagangan Uni Eropa dan Indonesia bisa-bisa semakin terbatas, di mana dalam kunjungannya ke Brussel pada Rabu 31 Mei 2023 kemarin, pihak Indonesia pun menyatakan bahwa pembicaraan FTA tersebut tidak akan dilanjutkan sampai dengan adanya kelonggaran lebih lanjut bagi produsen minyak kelapa sawit dalam aturan baru Uni Eropa tersebut ya. Bapak Erlangga pun menyatakan bahwa kami bisa menunggu 7 tahun lagi. Sementara itu pihak Malaysia ya, Datuk Yusuf juga menyatakan bahwa kemajuan pembicaraan tentang perjanjian perdagangan dengan Malaysia akan tergantung pada tindakan yang diambil oleh Uni Eropa dengan memperbaiki perlakuan terhadap petani kecil. Beliau pun juga mengatakan kepada Financial Times bahwa undang-undang yang baru-baru ini diadopsi oleh Uni Eropa yang berasal dari lahan hutan yang ditebangi merupakan perlakuan yang menghukum dan tidak adil, terutama terhadap petani. Dan senada dengan pihak Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yaitu Bapak Erlangga Hartarto juga mengatakan bahwa kebijakan Eropa tersebut hanyalah menguntungkan perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Dan perjanjian ini pun menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia ingin melindungi kepentingan petani kecil dalam industri kelapa sawit yang merupakan bagian penting dari ekonomi kedua negara, di mana Indonesia dan Malaysia berharap Uni Eropa akan memberikan kelonggaran yang
besar dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh aturan baru tersebut terhadap sektor kelapa sawit di kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, akhirnya Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, akhirnya benar-benar melawan. Uni Eropa menghambat kemajuan kita dengan aturan baru yang bersifat diskriminatif. Maka negara kita Indonesia akhirnya juga memutuskan untuk menunda alias menangguhkan perjanjian FTA, yaitu Free Trade Agreement yang saat ini sedang dibicarakan dengan Eropa. Dan dengan penangguhan perjanjian ini, kemungkinan kerjasama perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia lama-lama kelamaan bisa batal. Ya, saya pikir itu lebih baik. Ya. Saya sebagai warga, kalau kita ikutin aturan Eropa terus, ya, yang diuntungkan Eropa, kita yang akan sengsara. Kalau kita saling mengancam begini, jadi imbang. Ya. Kita tidak boleh itu dibodohi kalau bahasa kasarnya. Dari dulu Eropa itu kan negara-negara penjajah. Belanda berapa tahun ikut di sini. Tidak ada yang diuntungkan di sini. Adanya diperas, diambil. Nah, penjajahan gaya baru ya seperti ini. Suka-suka dia punya aturan main tanpa memikirkan dampak dari kelapa sawit kalau di stop. Rakyat kecil itu mau dikemanakan. Maka dari itu kita harus lawan rakyat bangsa Indonesia, terutama untuk yang di bidang kelapa sawit ya. Support pemerintah agar supaya kita ya, dapat kelonggaran lagi untuk mengekspor kelapa sawit. Untungnya kita sudah membuat produk-produk dari kelapa sawit ya. Kita bisa alihkan ke BBM. Jadi kenapa kita ngelawan, kita udah siap untuk dialihkan jadikan untuk biodiesel ya. Yang kemarin dari B20, B30, B50 sekarang sudah proses B100. Jadi aman, dalam arti di sini kita tidak terlalu gugup untuk menghadapi seperti ini. Mudah-mudahan dalam pembicaraan ke depan bisa diambil win-win solution. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.